Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Muhammad Syahri bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya, di segmen kali ini, di hari ini tanggal 24 Juni 2021, hari Kamis, pemirsa kita akan bahas tema apa itu sebetulnya gaslighting atau upaya manipulasi dalam sebuah hubungan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah memang direncanakan oleh dia, baik itu hubungan pribadi dengan pasangan ataupun tadi hubungan dalam perusahaan atau pertemanan. Nah, biasanya gaslighting ini sesuatu yang memang sudah direncanakan oleh orang tersebut. Dan kita sebagai korban terkadang sulit mengidentifikasi apakah betul kita sudah menjadi korban perilaku dari gaslighting ini. Kita akan bahas nanti ya pemirsa, tapi sebelum saya membahas tema tersebut, saya akan berbagi fun fact nih seputar bagaimana kita mengajarkan kejujuran kepada anak kita sedari dini. Kita mulai dari fun fact yang pertama ya. Yang pertama adalah jelaskan apa itu sebetulnya arti dari kejujuran dan apa itu arti dari kebohongan. Karena harus kita menjelaskan secara definitif ya apa itu jujur dan juga apa itu bohong. Apa itu sebuah pernyataan yang jujur, apa yang bohong. Biasanya ini bisa kita ambil contoh dari tayangan-tayangan yang mereka saksikan. Misalnya sebuah tayangan yang menjelaskan suatu hal yang fiksi atau sesuatu yang jokes yang berbau bohong. Nah, kita harus jelaskan kepada mereka bahwa itu adalah sebuah pernyataan yang bohong, bukan sebuah hal kejujuran atau contoh-contoh lain yang bisa kita sampaikan dari perilaku si anak tersebut gitu. Untuk kemudian mereka bisa mengidentifikasi apa sih kejujuran dan apa sih kebohongan. Nah, dengan begitu mereka bisa membedakan mana yang baik, yaitu jujur, mana yang tidak boleh mereka lakukan, yaitu kebohongan. Berikutnya adalah tegur dengan bahasa yang halus. Nah, ketika kita mendapatkan perilaku anak-anak ini berkata sesuatu yang bohong, nah gunakanlah cara menegur yang halus. Biasakan jangan menggunakan kalimat-kalimat yang kasar atau intonasi yang kasar, tapi kemudian susunlah kalimat-kalimat yang baik, yang memang ini bisa dimengerti oleh anak kita. Gunakan kata-kata ataupun kalimat yang mudah dimengerti oleh mereka. Jangan kemudian menggunakan istilah-istilah yang sulit dicerna, karena ini kemudian tidak akan bisa mereka tangkap dan tidak akan bisa mereka cerna, dan percuma kemudian kita memberikan penjelasan secara verbal kalau misalnya penjelasan kita juga tidak bisa dimengerti oleh mereka. Ataupun ketika misal kita dalam kondisi emosi, nah dihentikan terlebih dahulu gitu percakapannya, baru nanti di kemudian hari atau esok harinya kita menjelaskan kembali tentang apa yang teguran apa yang ingin kita sampaikan kepada anak tersebut. Berikutnya adalah bentuk pola pikirnya. Nah, kita juga harus membentuk nih bagaimana nalar si anak untuk tadi bisa membedakan kejujuran dan juga kebohongan. Nalar ini bisa dibentuk dengan cara kita kemudian sering berinteraksi dengan yang bersangkutan dan menanamkan pola-pola pikir ataupun filosofi-filosofi yang secara ringan bisa dicerna oleh mereka. Dengan mereka kemudian terbentuk pola pikirnya bahwa ketika kebaikan itu akan kemudian menghasilkan kebaikan dan ketika keburukan itu akan menghasilkan sebuah keburukan. Nah, ini kan mudah dimengerti oleh si anak, dan dengan terbentuknya hal tersebut secara otomatis kemudian mereka bisa menerapkan hal-hal yang baik dalam kehidupan mereka. Berikutnya adalah menghargai kejujuran yang disampaikan. Nah, biasakan untuk kita belajar mendengar gitu. Ketika kita belajar mendengar, kita kemudian bisa menerapkan hal seperti ini gitu. Kita menghargai kejujuran si anak gitu. Karena dengan kita bisa menghargai, anak kemudian akan terus melakukan repetition atau pengulangan saat mereka hendak mengutarakan maksud mereka. Baik misalnya maksud untuk mendapatkan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu yang menjadi secret bagi mereka atau rahasia bagi mereka dan cukup berat untuk mereka ungkapkan. Nah, ini juga dengan kita menghargai kejujuran, mereka dengan mudah nanti menceritakan, baik seiring perkembangan pertumbuhan mereka akan lebih mudah nanti berbicara dengan orang tua atau berkomunikasi. Salah satunya adalah tadi kejujuran yang mereka ungkapkan secara langsung kepada orang tua. Wah, bahagia sekali ya kalau kita bisa menerapkan hal seperti ini kepada anak kita, pemirsa. Kemudian yang terakhir adalah ajak anak untuk disiplin berperilaku jujur. Nah, disiplin
berperilaku jujur ini tidak mesti misalnya harus ada di hadapan orang tua gitu atau di hadapan orang lain yang ada di lingkungan rumah. Nah, disiplin jujur ini bisa juga kita tanamkan kepada anak-anak saat mereka sedang berinteraksi sosial gitu, baik bersama teman ataupun bersama guru di sekolah gitu ataupun sama orang lain yang berada di lingkungan sosial mereka. Sehingga nanti kemudian perilaku ini tidak hanya mereka terapkan saat takut kepada kita, tapi juga mereka bisa terapkan ke semua orang sampai dengan mereka dewasa. Nah, inilah kelima fun fact nanti juga akan kita bahas pemirsa dengan pakar yang akan saya hadirkan di segmen selanjutnya. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami melalui line interaktif di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati.tv. Saya harus jeda dulu, saya akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan ya fun fact yang tadi saya sudah bacakan dan nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Sudah bersama saya ada Mbak Belinda Agustia MPSI selaku psikolog dari Klinik Tumbuh Kembang Rainbow Kesta. Selamat pagi Mbak Belinda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Baik. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat Mbak. Semoga Mbak Belinda juga sehat selalu ya. Karena kita juga akan bicara soal bagaimana nih cara kita mengajarkan kejujuran. Karena anak juga sekarang lebih sering di rumah nih gitu. Jadi pas banget untuk waktu-waktu Iya. parenting untuk orang tua selama mengerjakan aktivitas kerjaan di rumah gitu. Sambil kita mengajarkan nilai-nilai kejujuran kepada anak. Nah, kita mulai dari fun fact yang pertama ya Mbak ya. Bagaimana cara kita menjelaskan arti kejujuran dan kebohongan kepada anak? Karena ini salah satu hal definitif yang juga harus kita terangkan kepada anak-anak kita. Ya, betul. Jadi yang pertama memang kita perlu perhatikan usianya ya. Karena semakin usianya kecil gitu ya, di bawah 6 tahun misalnya, harus semakin konkret gitu. Itu pertama kuncinya. Nah, yang kedua sebenarnya yang paling mudah bagi kita adalah mencontohkan gitu ya. Jadi sebenarnya perilaku jujur itu seperti apa sih, perilaku yang bohong misalnya seperti apa. Itu kan terjadi dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, lagi temenin mamahnya belanja gitu ya. Terus cerita nih ke anak ada di sana ikut gitu ya. Nih mamah kasih uangnya sejumlah dengan belanjaannya, berarti artinya mamah berbuat jujur gitu. Atau misalnya sederhana gini Mas, sekarang adik pakai baju hijau, tapi mama bilangnya pakai baju kuning. Nah, itu artinya bohong. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mudah ya mengajarkan arti membedakan jujur dan bohong selama memang kita memperhatikan nih tingkat usianya dan dijelaskannya secara konkret dan juga mudah dipahami ya oleh anak, tidak perlu menggunakan bahasa yang terlalu sulit. Mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu sih, Mas. Oke, jadi bergantung sama tingkat tumbuh kembangnya masing-masing ya, atau tingkat usianya semakin tinggi harus semakin definitif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita nyari referensi untuk menjelaskan kejujuran dan kebohongan tuh sebetulnya gimana sih Mbak? Karena kadang kan kita suka jawabnya ya udah seenak kita gitu. Apa itu kejujuran? Ya kamu tidak bohong. Apa itu kebohongan? Ya kamu berkata jujur. Gimana sih kemudian cara kita mencari definisi-definisi yang baik dari kejujuran dan kebohongan ini? Oke, nah memang kalau untuk anak-anak kita bisa pakai contoh seperti yang mungkin tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, bahwa kita bisa pakai contoh referensi cerita anak gitu ya. Banyak cerita anak yang istilahnya mengandung dongeng ya. Betul, dari dongeng, dari kisah sehari-hari gitu ya. Atau misalnya ya tadi balik lagi kejadian-kejadian nyata yang mungkin dialami nih sehari-hari oleh anak maupun orang tua. Nah, mumpung di rumah aja gitu ya, saat ini kita masih harus di rumah gitu ya, kita bisa nih banyak menggunakan contoh tadi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Lewat film misalnya juga bisa gitu ya, film anak-anak gitu ya, kita buka diskusi di sana, misalnya ada satu scene atau satu adegan yang menunjukkan bahwa anaknya misalnya melakukan hal yang tadi definisinya berbohong. Kita bisa tanya ke anak kita gali, menurut kamu anak itu melakukan hal apa ya, Nak? Itu baik atau buruk gitu, dan harusnya seperti apa. Nah, itu bisa sebenarnya membantu orang tua maupun anak tadi ya untuk benar-benar memahami dan menjelaskan apa sih sebenarnya definisi dari jujur ataupun berbohong tadi.
Oke, baik. Jadi bisa kemudian mencontohkan dari film-film yang kita saksikan gitu ya. Jangan nanti kalau misalnya nonton sama anak kitanya tidur atau nanti kitanya malah lebih asik menikmati animasi-animasinya gitu ya. Malah nggak bisa menyampaikan pesan moral. Berikutnya adalah tegur dengan bahasa yang halus. Nah, seberapa besar sih hubungannya dengan sikap kita menyampaikan sesuatu dengan halus terhadap tadi pemahaman mereka atas nilai kejujuran itu? Oke, karena memang kan sebenarnya untuk beberapa, untuk anak-anak yang usianya biasanya prasekolah, mereka kan, Hmm, berbohong karena sebenarnya takut ya, dalam arti, takut melihat respon dari orang tuanya, takut mengecewakan gitu ya, takut hmm, tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Sehingga kalau kita mau mengajarkan kejujuran, artinya yang kita highlight adalah, apa sih sebenarnya harapan dari orang tua ketika anak berperilaku. Jadi jangan sampai kita malah beresponnya lebih apa, hmm, lebih intens ketika ya, anak berbohong gitu ya. Nah itu justru membuat anak semakin, pertama takut juga, kedua ya berlindung gitu ya, ya, iya, defensif lah artinya gitu ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan bahwa ketika misalnya anak, berbohong dan ini juga orang tua perlu tahu ya, berbohong adalah, fase perkembangan yang sebenarnya normal dilalui anak hmm, gitu ya. Nah itu hmm, juga perlu dipahami. Tapi memang kalau misalnya terlalu sering terjadi, kita perlu intervensi. Nah hmm, tadi, kalau misalnya kita melihat, oh anak ini berbohong gitu ya, hmm, yang perlu kita highlight adalah apa sih harapan kita sebenarnya kepada anak ini oke. gitu, dibanding kita fokus ke bohongnya. Lalu Ah, solusinya apa gitu, oke. solusinya apa agar anak apa namanya mau berkata jujur. Kita gali sebenarnya gitu, apa Hmm, sih yang membuat kamu akhirnya tidak berkata menutupi. Hmm, jujur, betul, menutupi kesalahan misalnya atau menutupi hal atau fakta yang hmm, sebenarnya. Itu yang perlu kita gali. Setelah itu baru kita cari solusinya bersama hmm, gitu agar kita di fokusnya bukan ter-highlight kebohongnya, hmm, hmm, tapi hmm, bagaimana kita membantu anak untuk terbuka dan hmm. nantinya mau bersikap atau berperilaku Hmm. lebih jujur tadi. Oke, jadi bagaimana cara kita kemudian memanipulasi agar mereka, mau berkata jujur atau menyadari bahwa, "Oh kayak saya bohong nih, saya ketahuan," gitu. Dan seperti Ya, itu ya, jadi Mbak, ya? lebih Mhm, betul, jadi lebih baik memang respon kita adalah tadi ya, iya, menegur gitu ya, atau beritahu secara halus dibanding hmm, tadi fokusnya jadi, marah, lebih marah hmm, ketika bohong gitu hmm. ya, padahal kita ingin dia jujur. Oke, baik. Karena itu hal yang normal ya sekali lagi ya dalam tumbuh kembangan anak kita gitu ya, baik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menanamkan pola pikir. Tadi kan kita sudah definitifnya kita jelaskan gitu. Nah, tidak semua misalnya definisi tersebut bisa terserap dan kemudian menjadi mindset untuk mereka. Bagaimana cara kita menanamkan agar itu bisa menjadi pola pikir mereka, pola dasar pemikiran mereka saat hendak berkata atau melakukan pengakuan gitu. Ya, betul. Nah, memang seperti yang mungkin, orang tua sudah pahami bersama bahwa Hmm, children see, children do gitu ya. Apa hmm, yang ya, anak ya. lihat, anak amati dari orang tuanya, karena memang orang tua kan istilahnya figur terdekat anak ya, Hmm, gitu ya. Inner circle-nya dialah, istilahnya anak akan look up pertama pasti ke orang tua. hmm, hmm, Nah, hmm, pasti berarti caranya untuk membentuk pola pikir yang tepat adalah bagaimana kita benar-benar mencontohkan tadi perilaku jujur dibanding hanya misalnya berkali-kali ngomong kamu harus jujur ya, kalau hmm, jujur itu hmm, baik gitu ya. Karena anak pertama kalau anak yang masih terlalu kecil jujur tuh apa sih, dia juga belum paham karena hmm, terlalu hmm, abstrak gitu hmm. ya. Kedua, jadi kalau kalau perilaku jujur itu konkretnya seperti apa gitu. Jadi Hmm, untuk menanamkan pola pikir pertama kita perlu menjadi role model dulu iya, gitu ya. Tapi yang kedua jangan lupa ketika kita menjadi role model kita perlu konsisten gitu. Karena sering juga mungkin kita nggak sengaja gitu ya menunjukkan perilaku-perilaku yang nggak konsisten gitu ya. Sesederhana misalnya hari ini kita bilang oke nanti besok iya, kita mau misalnya main ke playground ya misalnya hmm, ya hmm. gitu. Ternyata besok orang tuanya sibuk Nggak akhirnya jadi ya? oh, nggak jadi gitu, jadi nggak konsisten. Nah itu perlu tuh orang tua juga mulai deh dari hal-hal yang Hmm, sesederhana itu dulu aja gitu oke, ya. Mempraktekkan apa perilaku jujur hmm, dengan menjadi role model hmm, dan konsisten. Nah dari situ nanti lama-lama anak akan terbentuk kok hmm, secara perlahan gitu ya dalam pola pikirnya bahwa oh ini namanya jujur, oh ini namanya nggak hmm. jujur dan seterusnya sampai nanti dia dewasa. Itu akan lebih melekat sih sebenarnya. Ya, ya karena anak-anak adalah peniru yang ulung gitu. Jadi cukup dari kita kemudian mencontohkan
jadi role model dengan sendiri nanti tertanam dan itu menjadi pola pemikiran mereka. Oke, baik. Yang berikutnya juga nggak kalah menarik nih fun fact-nya, yaitu kita menghargai kejujuran si anak tadi. Nah, pertanyaannya bagaimana kemudian cara kita menghargai kejujuran yang sudah diakui oleh mereka gitu. Terkadang kita hanya merespon sederhana, oh ya udah oke gitu. Padahal yang diharapkan si anak tuh lebih dari kalimat oh ya udah oke gitu. Ya, betul. Nah, memang ini sih yang kadang juga orang tua suka mungkin lupa ya Hmm. gitu. Ketika anak berperilakunya negatif gitu ya, kita justru lebih heboh gitu Hmm. responnya ya. Dibanding ketika anak Positif. misalnya betul, melakukan perilaku Ya. positif. Misalnya sederhana, misalnya anak mau beresin mainan. Ini terlepas dari perilaku jujur ya. Hmm. Oh, kalau udah beresin mainan cuma oh, oke gitu, udah. Tapi ketika anaknya berantakin mainan atau misalnya lagi teriak-teriak, oh langsung heboh gitu ya. Karena jangan sampai tadi bentuk perhatian kita yang ditangkap anak jadi berbeda. Jadi maksudnya jangan sampai anak menangkap ketika dia berperilaku negatif, dia baru mendapat perhatian. Nah, jangan jadi seperti itu gitu. Oleh karena itu, kalau kita ngomong konteks kejujuran, jangan pernah lupa kalau misalnya sekali ini kelihatan anak mau nih mengakui gitu ya kesalahannya atau mau jujur. Nah, kita langsung tuh menekankan ke sana, menghargai dia, tapi mungkin kita perlu tambahkan kalimatnya lebih spesifik. Mungkin jangan hanya oh good job atau jangan hanya keren ya gitu, kamu mau jujur. Tapi kita definisikan, terima kasih ya nak, kamu sudah mau mengatakan yang sejujurnya, atau kamu sudah mau bilang ke mama bahwa kamu yang makan kuenya misalnya. Itu akan lebih dipahami oleh anak dan akan lebih bertahan biasanya perilakunya ketika pujiannya memang spesifik tadi. Gitu ya. Itu yang perlu kita ingat dan pahami. Ekspresinya juga jangan lupa ya gitu ya. Atau kalau misalnya boleh dikasih gift kecil ya itu juga tidak masalah gitu ya, bentuk sebagai apresiasi juga terhadap kejujuran yang sudah dia lakukan. Baik, yang terakhir adalah kemudian bagaimana menjaga agar sikap jujur tadi bisa mereka terapkan disiplin gitu, disiplin dalam arti tempat dan juga disiplin tadi sekalipun tidak ada kita gitu ya. Mereka bisa konsisten melakukan kejujuran tadi. Gimana sih caranya, Mbak? Oke, jadi sebenarnya tidak hanya tentang kejujuran, hal-hal positif apapun yang ingin kita tanamkan ke anak, sebenarnya kuncinya adalah fondasinya. Fondasinya adalah bagaimana orang tua dan anak itu punya ikatan emosional yang bagus. Itu sebenarnya adalah fondasi dari pengasuhan, termasuk nanti kita mau menanamkan nilai-nilai apapun ke dalamnya. Jadi kalau misalnya ikatan emosional antara anak dan orang tua, atau mungkin kalau orang tua pahamnya bonding ya, bonding antara anak dan orang tua ini baik gitu ya, insya Allah apapun hal yang misalnya terjadi di luar sana gitu ya, atau pengaruh negatif apapun di luar sana yang menyerang anak kita akan tahu nih bahwa orang tuaku ini dekat secara hati sama aku, dan orang tuaku sudah menanamkan nilai-nilai yang positif. Itu yang akan menjadi suara hati mereka. Itu yang akan mereka tanamkan gitu ya, sehingga hal-hal apapun yang terjadi di luar sana tidak akan berpengaruh signifikan. Kalaupun ada yang membingungkan, dia akan kembali bertanya ke kita. Karena mereka merasa bahwa oh orang tuaku ini adalah rumah teraman aku. Jadi sebenarnya sederhana kuncinya gitu ya. Bangun koneksi hati, bonding atau ikatan emosional antara orang tua dengan anak. Agar tadi anak membawa nilai-nilai yang sudah kita tanamkan dimanapun dia berada, menjadi suara hatinya dia. Kurang lebih begitu, Mas. Oke, baik. Wah, banyak sekali catatannya Mbak Belinda. Terima kasih. Ini menjadi catatan parenting kita bersama nih, bagaimana mengajarkan nilai kejujuran kepada anak, bahkan sampai bagaimana menjadikan itu sebagai pola pikir dan sebuah kepribadian yang menjadi hal wajib untuk mereka terapkan setiap hari. Terima kasih Mbak Belinda sudah berbagi informasi. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Salam sehat, Mbak. Terima kasih. Ya, pemirsa, tadi kita sudah banyak berbicara tentang bagaimana kemudian menanamkan nilai kejujuran kepada anak. Nah, di segmen berikutnya nanti kita akan bahas ya bagaimana kita mewaspadai sebuah bentuk gaslighting atau manipulasi seseorang terhadap hubungan yang sedang kita jalani, baik hubungan pasangan ataupun hubungan tadi pertemanan di kantor ataupun persahabatan. Nah, kita akan bahas nanti ya, usai jeda. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai janji saya tadi, di segmen kali ini kita akan membahas seputar gaslighting atau bagaimana manipulasi yang dilakukan oleh pasangan kita dalam sebuah hubungan. Tidak hanya dalam hubungan suami istri atau berpacaran ya, tapi juga bisa antar hubungan sesama teman ataupun kerabat. Kita akan membahasnya. Sudah bersama saya Mbak Maesti Pertiwi selaku psikolog dari Rumah Sakit Sariasi Ciputat. Selamat pagi Mbak Maesti, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, Mas. Baik, kita akan bicara soal manipulasi hubungan nih Mbak Maesi. Saya juga baru tahu Betul. ternyata ada ya hal-hal seperti ini yang bahkan tanpa Ya. kita sadari itu terjadi loh oleh kita gitu. Dan ini sudah Mhm, betul-betul dirancang secara strategis oleh mhm, pasangan kita. Nah, kita akan bahas mhm, pertama dari apa itu gaslighting. Apa sih kemudian definisi dari gaslighting ini? oke. Pertama mungkin kita banyak mendengar gitu ya, gaslighting gaslighting itu apa sih gitu ya. Jadi gaslighting itu menurut pengertiannya adalah suatu bentuk manipulasi gitu ya, yang kemudian biasanya terjadi dalam hubungan yang tidak sehat gitu. Kalau Hmm, dilihat dari bahasanya kan gaslight gitu ya, Mas, hmm, lampu sorot. Jadi kayak lampu yang menerangi di jalan tersebut. Jadi hmm, membuat seolah-olah realita tersendiri yang ada di lingkungan itu sendiri. Jadi diciptakan sama gaslighternya gitu ya, pelakunya, sehingga si korban hanya ada di lingkungan itu sendiri gitu. Jadi hmm. membuat realitanya tuh hanya ada di situ gitu. Jadi biasanya bentuk manipulasi yang terjadi dalam hubungan yang Hmm. tidak sehat. Oke, baik. Untuk upaya ataupun bentuk perbuatan si gaslighting ini itu memang sebuah kelainan yang dimiliki, kelainan psikologis ya, dimiliki oleh pasangan kita atau itu hanya fenomena saja gitu? Oke. Jadi biasanya memang pelakunya ini berusaha untuk kemudian berkuasa ya, lebih, Hmm, berusaha untuk mengontrol korbannya gitu ya. Jadi makanya hmm, tadi kemudian dikatakan bahwa dalam hubungan yang tidak sehat, bisa hmm, dengan hmm, pasangan, teman, orang tua dan anak, maupun di hmm, lingkungan hubungan kerja begitu. Jadi, mereka membuat seolah-olah si korban ini, tidak berdaya gitu. Jadi mereka berusaha untuk menguasai dan, mengontrol gitu. oke, baik. Mhm, Nah, ini kan karena kalau saya baca di beberapa artikel gitu ya, mhm, menjelaskan bahwa mhm, sulit nih untuk si korban mengetahui apakah kita tuh sudah dimanipulatif oleh pasangan kita gitu. Dan mhm, juga sulit mencari ciri-cirinya orang-orang yang melakukan gaslighting seperti ini atau mhm, pelakunya, gaslighternya ini. mhm, mhm, Bagaimana sih mhm, cara kita kemudian memahami yang pertama gitu ya, bahwa kita mhm, menjadi bagian dari korban si pasangan tersebut gitu? oke. Jadi biasanya memang karena tadi gaslighter-nya gitu ya, Mas, Hmm, ya, atau pelakunya nih membuat, korban atau gaslighting dalam hal ini merasa bahwa dia tidak berdaya gitu. Jadi hmm, seolah-olah diubah nih, fakta-fakta atau kemudian hal-hal yang benar-benar terjadi. Jadi korban di sini ngerasa, apakah saya terus yang salah gitu ya, atau kemudian hmm, saya yang tidak punya arti, saya yang tidak berharga, saya yang terus-menerus bertanya gitu ya, terkait dengan hal-hal yang ingin dilakukan biasanya gitu ya. Terus hmm, selalu meminta pendapat, terus kenapa saya yang terus-menerus jadinya minta maaf gitu, apakah hmm, kemudian betulkah saya yang salah gitu. Jadi membuat, korbannya ini terus-menerus mempertanyakan nih biasanya value-value dirinya gitu ya, hmm. kemudian, keberartian, kebermaknaan dirinya gitu yang kemudian biasanya, dialami atau dirasakan oleh Hmm, korban. oke. Jadi selalu Mhm, merasa kalau diri kita tuh yang bersalah dan selalu mhm, merasa justru posisi kita yang sebetulnya merugikan mhm, pasangan kita gitu ya. mhm, Oke, mhm, baik. Nah, ini kan sesuatu yang bisa kita identifikasi dengan cara mhm, bertanya dengan pasangan gitu. mhm, Atau mhm, ada cara lain untuk kita kemudian bisa mengedit. Karena kalau tidak ada komunikasi pun mhm, sulit ya kita mhm, melakukan identifikasi. Nah, mhm, identifikasinya kita nanya ke pasangan kita yang mhm, pelaku itu atau kita minta pendapat orang lain misalnya seperti psikolog ataupun teman mhm. kita gitu untuk melihat dari luar. Mhm, mhm, oke. Jadi biasanya, korban gitu ya, tidak merasa bahwa, dia nih dimanipulasi ya, Hmm, kebanyakan hmm, seperti itu. Jadi pasangannya misalnya dalam hal ini ada hubungan yang tidak sehat antar hmm, pasangan. Jadi, hmm, pasangan ini cenderung untuk mengontrol. Jadi misalnya, tidak seperti itu, kamu aja yang lupa biasanya, atau, hmm, saya tidak pernah melakukan demikian, kamu aja yang salah. Atau mengatakan hmm, seolah-olah, kamu, habis cerita dengan ibumu ya gitu, pantas hmm, saja ya kamu, kalau setelah cerita dari ibumu nih kamu begini begini begini. hmm. Jadi, selalu diputarkan bahwa diputarbalikkan bahwa memang korban Oke. yang salah gitu. Jadi pasangan tidak
pernah kemudian memberi ruang untuk komunikasi biasanya. Jadi Hmm. komunikasi itu hanya sebatas ya sudah dia yang salah gitu, kembalikan bahwa korban yang salah. Nah, biasanya kalau sudah kemudian mempertanyakan value kita gitu ya Mas ya, bahwa saya berharga atau tidak sih di dunia ini, kemudian kenapa jadi saya yang salah terus ya, kenapa kemudian saya terus yang disalahkan gitu ya. Nah, kalau sudah ada hal-hal seperti ini hingga kemudian mengganggu aktivitas sehari-hari gitu ya, mempertanyakan keberhargaan diri kita, mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu sudah saatnya kalau menurut saya ya kemudian mendatangi profesional, dan kali ini silakan berkonsultasi dengan psikolog ataupun psikiater ataupun terapis seperti itu. Oke, baik. Untuk kita mengenali sebagai lingkungan di luar gitu ya, lingkungan di sekitar si korban dan juga pelaku gaslighter. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini orang ini nih gaslighter nih, harus kita waspadai nih, dan juga kita kemudian harus menginformasikan kepada pasangannya bahwa hati-hati kamu sedang dimanipulatif dalam sebuah hubungan tadi gitu. Nah, bagaimana sih kita mengenali ciri-ciri dari si pelakunya itu? Oke, ciri-cirinya ya Mas ya. Oke, biasanya adalah nggak mau disalahkan. Dia selalu merasa dirinya benar, gitu ya. Lalu kemudian kadang membuat kebohongan-kebohongan, ya. Jadi membuat suatu kebohongan, lalu kebohongan yang baru, hingga membuat seolah-olah kebohongan-kebohongan tersebut itu suatu fakta. Jadi membuat korbannya, oh iya yang saya yang salah ya, gitu ya. Oh iya. Kemudian saya yang nggak benar nih, gitu kan. Kemudian oh iya dia yang benar, gitu. Jadi sangat manipulatif, sehingga kemudian tadi manipulatif bisa kemudian membuat seolah korbannya ini atau pihak lawan ini merasa oh iya saya yang salah gitu. Jadi mempermainkan gitu ya ingatan-ingatan korban juga kadang. Memang seperti itu, bukan seperti itu. Gitu ya, kamu yang lupa misalnya, atau bukan saya nggak pernah bilang seperti itu. Gitu. Mungkin kamu yang salah. Gitu. Jadi ada upaya-upaya bahwa dia merasa tidak pernah salah, gitu ya, bahwa memang upaya-upaya untuk menegaskan nih gitu ya bahwa bukan saya yang salah gitu ya, lawannya atau pasangannya yang salah. Pasangannya yang lupa, pasangannya yang kemudian tidak benar gitu. Jadi selalu merasa dirinya benar terus gitu. Bahkan dengan tadi taktik-taktik atau kebohongan-kebohongan yang dibuat gitu ya, yang kemudian disusun oleh dia atau pelaku tersebut. Oke. Kok mirip-mirip politisi ya? Kayaknya perilaku politisi ya. Oke, tapi nanti kita akan bahas di segmen berikutnya mereka dengan latar belakang seperti apa atau kepribadian seperti apa yang selalu melakukan upaya manipulatif ataupun menjadi seorang yang gaslighter tadi gitu ya. Kita akan pelajari nanti ya, Mbak ya. Kita harus jeda dulu ya pemirsa. Untuk Anda yang tertarik dan ingin bertanya langsung dengan narasumber kita Mbak Mahesti, Anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di Bincang Sehati Dai TV. Saya akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan tentang waspada terhadap manipulasi yang mungkin terjadi dalam hubungan. Baik, nah kita akan kembali lagi bersama saya Mbak Hesti Pertiwi selaku psikolog dari Rumah Sakit Sari Asih Ciputat. Mbak Mahesti, bagaimana kemudian karakter-karakter atau kepribadian dari seseorang yang suka melakukan gaslighter seperti atau upaya gaslighting kepada seseorang gitu atau si pelaku gaslighternya? Ada nggak sih upaya apa sih namanya kepribadian-kepribadian tertentu yang kemudian akan menjurus ke arah perbuatan seperti itu? Oke, jadi seperti yang tadi sebelumnya gitu ya, bahwa nih pelaku akan merasa bahwa dirinya selalu benar gitu ya, lalu menempatkan si korbannya ini adalah orang yang selalu salah hingga tadi merasa tidak berguna, merasa tidak berdaya, merasa tidak punya value tadi ya, lalu kemudian dia salah terus gitu ya. Jadi kalau di yang bersinggungan gitu ya Mas ya, ada kepribadian narsisistik ya, bahwa yang dia merasa bahwa dirinya tuh betul terus gitu, dirinya benar terus, semua berpusat hanya pada dia gitu ya, bahwa kemudian yang kemudian di luar diri dia itu selalu salah gitu. Jadi menurut dia adalah dia terus yang selalu benar. Jadi ini nanti akan mempengaruhi bagaimana kemudian hubungan interpersonalnya dia ya, sesuai tujuannya dia, entah kemudian dengan pasangan atau kemudian di tempat kerja atau kemudian di pertemanan mungkin gitu ya. Jadi biasanya gitu ya pada individu dengan kepribadian narsisistik gitu ya, yang kemudian selalu merasa bahwa dia itu benar gitu, atau dia selalu benar. Oke. Mereka itu masuk orang-orang golongan introvert atau justru malah sebaliknya gitu?
Oke, kalau dilihat dari introvert extrovert, bahwa kalau yang introvert kan lebih senang atau lebih merasa mendapat energi gitu ya dengan bukannya tidak bisa tapi minim sosialisasi yang apa namanya besar gitu ya dalam hubungan dengan jumlah orang yang banyak gitu. Jadi Ya, merasa mendapat energinya justru ketika me time gitu atau ya, dengan dirinya sendiri. Tapi kalau kemudian yang extrovert ini kan adalah yang merasa mendapat energi gitu. Jadi kalau orang lihatnya dia pintar bersosialisasi, padahal tidak juga, ada juga introvert yang bisa bersosialisasi, tapi extrovert itu lebih cenderung dapat energi gitu ya, atau dapat kenyamanannya gitu ya, energinya adalah ketika dia bisa bersosialisasi dengan orang banyak, sedangkan yang introvert cenderung mendapatkan energi ketika dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kalau bisa dikaitkan dengan gaslighting tadi gitu ya, bisa saja gitu ya pada introvert maupun extrovert dengan tadi kepribadian yang narsisistik tadi ya, berasa bahwa yang paling dekat gitu ya dengan kepribadian narsisistik tadi, bahwa merasa dirinya benar lalu orang lain selalu salah, yang center adalah pada diri dia gitu ya, dan kemudian yang lain itu harus ikut dengan apa yang menjadi tujuan dia gitu, di dalam hubungan interpersonal manapun sesuai dengan tujuannya tadi. Oke, baik. Jadi bisa keduanya tadi ya. Oke, baik. Mbak Mesti, kalau kita lihat gini ya, apa kemudian ruginya bagi si pelaku gaslighter tadi? Apa ruginya buat mereka? Karena ini kan sebuah posisi top keuntungan mereka gitu ya, ketika bisa memanipulasi siapapun yang berada di bawahnya. Oke, jadi kalau dilihat dari pelaku gitu ya, bahwa dia selalu merasa dirinya benar, lalu kemudian dengan mencoba menggaslight tadi korbannya adalah dengan sesuai tujuan dia gitu ya. Jadi seolah dia tidak kemudian mendapatkan kerugian gitu. Jadi selalu tujuannya tercapai, kemudian korbannya bisa dimanipulasi gitu sehingga dia mendapatkan keuntungan-keuntungan. Oke, baik. Eh, Berikutnya kita akan coba buka nih pertanyaan dari Instagram @bincangsaat.id.tv. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk Mbak Maesti. Yang pertama dari @vika_04. Sebenarnya apa Mbak Maesti yang membedakan antara gaslighting dengan toxic relationship gitu, atau hubungan yang buruk gitu? Apa sih bedanya, atau gaslighting ini adalah bagian justru dari hubungan yang buruk tadi atau toxic relationship tadi? Oke, ini banyak gitu ya, atau menjadi beberapa pertanyaan nih Mas, apakah gaslighting beda dengan toxic parenting atau gaslighting beda dengan toxic relationship gitu ya. Kalau kita lihat tadi maknanya adalah gaslighting bentuk manipulasi yang kemudian biasanya terjadi dalam hubungan yang tidak sehat ya. Nah, kemudian toxic relationship maupun toxic parenting, di sini misalnya toxic relationship tadi ya adalah suatu hubungan yang tidak sehat gitu. Jadi suatu perilaku gitu ya, atau suatu bentuk manipulasi yang biasa terjadi dalam hubungan yang tidak sehat itu adalah gaslighting ya. Jadi nggak beda, jadi suatu yang bersinggungan gitu ya dengan toxic relationship yang adalah hubungan yang tidak sehat itu sendiri gitu, atau toxic parenting. Jadi sama, bahwa kemudian di situ terjadi manipulasi, kemudian dalam hubungan yang tidak sehat lalu merasa bahwa pelaku gitu ya selalu lebih berkuasa atau lebih punya kontrol daripada kemudian korbannya tersebut. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kita menyambung dari yang sebelumnya, tadi kan sudah apa ruginya bagi si gaslighter? Apa kemudian sekarang ruginya bagi si korban yang kemudian secara tidak sadar bahwa hubungan mereka telah dimanipulasi? Oke, kemudian kalau dari sisi korban ya, tentunya karena kemudian dimanipulasi sedemikian rupa oleh pelaku gitu ya, hingga membuat dia merasa tidak yakin dengan dirinya, merasa kemudian kenapa saya terus yang salah tadi ya, terus kemudian merasa tidak berdaya, tidak berguna gitu ya, hingga kemudian memunculkan simptom-simptom atau kondisi-kondisi gangguan psikologis tertentu gitu ya. Bisa kemudian nanti mengalami gangguan kecemasan, kemudian bisa kemudian mengarah ke indikasi atau gejala depresi gitu ya, ataupun kemudian mengalami trauma gitu, yang kemudian kerugian yang bisa dialami oleh korban. Oke, jadi secara akumulasi kemudian kesehatan mentalnya juga bisa terganggu gitu ya, Mbak Messi, terutama diawali dari tingkat kecemasan tadi gitu di awal. Ya. Oke. Nah, apakah semua ini, gaslighting ini hanya terjadi di hubungan relationship berpacaran ataupun hubungan suami istri, atau ini kemungkinan juga bisa terjadi pada hubungan antara orang tua dengan anak gitu?
Oke. Jadi gaslighting ini tadi ya, bahwa kemudian biasanya terjadi pada suatu hubungan yang tidak sehat gitu ya, Hmm. pada hubungan dua belah pihak gitu ya. Hmm. Jadi bisa saja terjadi selain pada hubungan pasangan, kemudian hubungan tadi ya, suami istri gitu ya, lalu kemudian hubungan orang tua dengan anak, maupun kemudian hubungan di, kondisi atau di lingkungan kerja. Hmm. Itu bisa juga terjadi gitu. Hmm. Jadi bukan hanya di, hubungan dengan pasangan. Oke, baik. Nah, kita kan sebagai orang tua terkadang gitu ya, ingin memiliki kontrol sepenuhnya terhadap keluarga kita ataupun kepada anak-anak kita gitu. Eh, Bagaimana kemudian kita menyadarinya bahwa perbuatan kita ini bukan salah satu bentuk dari gaslighting tadi gitu, atau jangan-jangan selama ini kalau bisa dicontohkan gitu ya Mbak Besti, selama ini kita melakukan hal tersebut tanpa kita sadari kemudian. Jadi oke, jadi penting untuk identifikasi hal-hal yang Hmm. sudah kita lakukan atau kemudian, katakan kepada anak Ya, gitu biasanya ya. Mas ya. Jadi misalnya anak akan menagih, "Waktu itu mama janji nih mau begini begini begini." "Ah, kapan mama janjinya?" Gitu. Biasanya awal-awal dari situ Ah, gitu ya. Jadi, oke. itu yang kamu lupa kali gitu, atau itu yang kamu Ah, inget aja ya. salah kali gitu. Nah, jadi anak di situ mempertanyakan tentang, "Masa iya sih?" gitu, "Oh, perasaan waktu itu mama ngomong Ah, ya, janji ini oke. deh," gitu. Jadi terus kemudian apalagi kalau ditambah dengan volume yang tinggi ataupun kemudian ada ada misalnya Hmm. hal-hal yang kemudian dilakukan gitu ya, hal-hal tambahan yang dilakukan. Nah, itu akan mungkin membuat anak tadi pertama mempertanyakan, masa sih gitu ya, terkait dengan ingatannya, kemudian mempertanyakan harga dirinya juga gitu ya, Hmm. mempertanyakan tentang Hmm. kebermaknaan dirinya. Gitu. Nah, itu Hmm. biasanya diawali dengan hal demikian gitu Mas, yang kemudian Hmm. kadang gitu ya tidak disadari oleh beberapa orang tua. Oke. Oh iya ya. Oh iya ya. Kita pernah bilang seperti itu ya. Oh iya ya. Padahal sering ya Ya. kita sebetulnya tanpa disadari loh Mm-mm. melakukan hal seperti itu. Misalnya tadi mengajarkan sebuah tata cara tertentu gitu ya kepada Ya. anak kita, terus kemudian ternyata hal tersebut justru salah gitu. Terus kita tidak mengakui bahwa itu yang kita ajarkan. Oke. Itu termasuk ya salah satu perbuatan gaslighting seperti itu ya. Oke. Gaslighting ya pada anak maupun kadang dikenal toxic tadi ya, Hmm. toxic Toxic relationship, parenting ya. tersebut juga. Toxic parenting tadi. Oke, baik. Mbak Maesti, kan ada yang mungkin tadi tidak disengaja atau ada yang memang Mm-mm. sengaja ingin melakukan hal tersebut untuk bisa kontrol power gitu semua dalam keluarga ataupun dalam hubungan gitu. Untuk mereka yang ingin misalnya lepas dari perbuatan-perbuatan seperti ini, perbuatan-perbuatan seperti gaslighting ini, apa metode-metode atau tahap-tahap treatment yang bisa dilakukan atau ditempuh oleh mereka? Oke, jadi pertama sadari dulu ya, identifikasi bahwa apakah Mhm. ini selama beberapa belakangan ini gitu ya, kita merasa bahwa diri kita ini tidak berharga, diri kita Hmm. yang salah, diri kita yang kemudian nggak punya makna gitu ya, diri kita yang tidak berdaya gitu ya, hingga mempengaruhi gitu ya kegiatan sehari-hari, hingga kemudian mungkin mempengaruhi pola tidur, pola makan Hmm. gitu ya. Hmm. Hmm. Nah, itu penting untuk identifikasi dahulu gitu ya, hingga kemudian sangat amat penting gitu ya, kemudian setelah bisa mengidentifikasi hal tersebut, kemudian mendatangi profesional gitu ya. Apa kemudian menjadi bahwa penting bahwa menyadari bahwa kita ini sama gitu ya, bahwa dalam hubungan apapun kita setara gitu ya, Ya. bahwa dalam hubungan apapun individu tuh punya makna gitu ya, tiap individu punya kesempatan yang sama, tiap individu punya nilai-nilai yang sama dalam hubungan apapun. Jadi penting untuk menyadari hal demikian, bahwa kita juga punya nilai gitu, kita juga punya value, kita juga punya makna gitu ya, dan kita juga punya hak untuk kemudian diri kita gitu ya. Jadi kalau tadi misalnya sudah mulai mempertanyakan diri kita, mulai mempertanyakan kebermaknaan diri kita, mulai mempertanyakan apakah saya yang memang salah, apakah saya yang memang seperti ini, apakah saya memang pantas diperlakukan seperti ini, sehingga hal tersebut mempengaruhi kegiatan sehari-hari, maupun tadi ya mempengaruhi pola makan maupun pola tidur gitu. Dan mempengaruhi hal demikian, sudah saatnya gitu ya, atau akan lebih baik bila segera mendatangi profesional untuk kemudian bisa diberikan gitu ya terapi-terapi maupun penanganan ataupun treatment yang tepat untuk kondisi psikologis maupun kesehatan mental. Oke. Kalau si korban kemudian mendapati bahwa si gaslighternya tidak ingin berubah gitu ya, tidak mau merubah sikap mereka atau pribadi mereka, apa action yang bisa dilakukan? Apakah harus meninggalkan atau ada hal lain yang bisa disarankan oleh Mbak Maesti?
Oke, ini pasti menjadi dilema tersendiri juga gitu ya Mas ya, bahwa pada korban apa kemudian saya harus bertahan ataupun Iya. meninggalkan gitu ya. Yang pasti harus atau yang pasti perlu untuk disadari bahwa pasangan ini bukan tempat rehabilitasi gitu Hmm. ya. Jadi Hmm. bukan kemudian kewajiban kita gitu ya, atau kewajiban Anda gitu ya dalam hal ini korban untuk kemudian ya sudah mendampingi dan kemudian merehabilitasi pasangan tersebut gitu. Tapi Ya. kemudian lihat bonus ya, atau kemudian lihat bahwa apakah pasangan nih gitu ya kemudian mau berubah gitu ya, mau kemudian memperbaiki diri dan sama-sama mulai kembali, Ya. mau kemudian membangun kembali komunikasi yang efektif dan kemudian menyadari bahwa hubungan nih atau tingkat hubungan gitu ya setara gitu ya, bahwa sama-sama punya nilai, Ya. sama-sama kemudian punya makna gitu ya, sama-sama kemudian punya arti gitu. Jadi dilihat gitu ya sejauh mana kemudian pasangan tersebut mau untuk berubah atau memperbaiki diri gitu ya. Oke, Begitu. baik. Jadi kalau kita sudah menyadari kalau kita jadi korban dan sulit kemudian untuk mengajak pasangan kita berubah, sarankan untuk menghadirkan profesional ya sebagai pihak ketiga gitu ya, agar bisa Betul. kemudian memberikan masukan yang baik sehingga nanti masing-masing bisa berubah baik. Oke. Nah, di segmen berikutnya nanti Mbak Esi kita harus jeda dulu ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan berbagi tips bagaimana membangun sebuah hubungan yang baik, bukan sebuah toxic yang juga akan berbahaya terhadap hubungan tersebut. Nah, kita akan berbagi tips nanti ya di segmen terakhir. Untuk Anda pemirsa, jangan beranjak dulu. Kita akan kembali sesaat lagi di Bincang Sehati. Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bagaimana itu kita mewaspadai manipulasi dalam sebuah hubungan. Nah, tadi di segmen sebelumnya ya, 2 segmen sebelumnya Mbak Maesi sudah banyak menjelaskan apa itu gaslighting, bagaimana mewaspadainya, bagaimana cara treatmentnya, dan apa yang harus dilakukan baik itu si pelaku gaslighter ataupun kita yang sebagai korban. Nah, di segmen kali ini kita akan berbagi tips ya Mbak Maesi ya, bagaimana kemudian membangun hubungan justru hubungan yang baik, bukan hubungan yang manipulatif. Salah satunya dengan membangun komunikasi yang efektif. Nah, bagaimana sih membangun komunikasi yang efektif dalam sebuah hubungan? Yang pertama adalah menumbuhkan rasa terbuka dan jujur. Seberapa penting untuk kita jujur dan terbuka tentang pemikiran kita ataupun perasaan kita terhadap pasangan, Mbak Mahesti? Betul. Jadi yang kemudian menjadi penting gitu ya, bahwa komunikasi yang efektif dengan pasangan gitu ya. Hubungan sedekat apapun gitu ya, masih dengan pasangan, dengan orang tua maupun dengan siapapun, itu tidak akan nih gitu ya orang lain bisa memahami atau mengerti apa yang kita rasakan apabila tidak disampaikan gitu ya. Jadi memang penting sekali yang pertama adalah berkomunikasi gitu ya. Jadi terbuka dan jujur tentang apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan gitu ya, apa yang kemudian menjadi hal-hal yang diharapkan bersama gitu ya, hal-hal yang kemudian mungkin juga sebaliknya gitu ya, apa yang tidak diharapkan atau menjadi masalah gitu ya, atau mungkin akan menjadi suatu konflik gitu. Jadi penting sekali untuk yang pertama itu terbuka dan jujur gitu ya. Jadi tadi kalau kemudian sedekat apapun gitu ya, orang nggak akan bisa nih nebak gitu ya, misalnya pasangan saya begini ya, tapi kalau tidak disampaikan, apalagi misalnya dengan kode-kode gitu ya, jadi akan sangat lebih baik gitu ya apabila kemudian disampaikan atau menyampaikannya secara terbuka dan kemudian jujur tentang apapun yang dirasakan maupun kemudian dipikirkan. Gitu. Oke, baik. Berikutnya adalah menjadi pendengar yang baik. Bagaimana cara kita melatih pasangan gitu ya, ataupun diri kita sendiri menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya mendengarkan secara definitif gitu ya, tapi bagaimana juga memiliki empati dan respon yang tepat terhadap apa konteks yang sedang dibicarakan saat itu. Betul, jadi setelah tadi terbuka dan jujur, yang juga penting adalah belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Mungkin ini masih menjadi PR untuk kita semua juga begitu ya Mas ya, bahwa memang tidak mudah untuk kemudian menjadi pendengar yang baik. Kadang gitu ya kita mendengar itu untuk kemudian membalas apa yang kemudian ingin diucapkan lagi gitu ya. Betul. Tapi kemudian
perlu disadari bahwa menjadi yang pendengar yang baik, bahwa kita betul-betul nih mendengarkan kemudian apa yang pasangan sampaikan gitu ya, ataupun kemudian tadi yang misalnya orang lain sampaikan, dan lagi pasangan apa yang sebetulnya yang betul-betul pasangan ingin sampaikan gitu. Jadi tidak kemudian mendengarkan untuk lebih kepada oke, nanti harus jawab apa nih setelah ini gitu, tapi lebih kepada ya ingin memahami sebetulnya kemudian apa nih yang kemudian pasangan ingin sampaikan gitu, dari pemikirannya maupun kemudian perasaannya gitu ya. Oke, bagaimana kemudian agar tidak terjebak serba salah karena justru yang kita sebagai pendengar gitu, justru lawan bicara kita membutuhkan respon advice ataupun nasihat gitu. Karena kan terkadang kita ingin mendengar dengan baik, terus kemudian kita hanya oh iya ya begitu ya, oh iya gitu. Tapi padahal si lawan bicara justru membutuhkan nasihat dari kita gitu. Oke, jadi bedanya kalau misalnya tadi ya fokus dengan apa yang harus dijawab, jadi kita akan merasa bahwa oke, ini akan yang didengarkan tidak sepenuhnya gitu ya, tapi kemudian fokus terhadap apa yang kita pikirkan dan kita rasakan gitu ya, apa yang kemudian ingin dikembalikan gitu biasanya. Tapi kemudian bila menjadi pendengar yang baik, dengarkan dahulu, kemudian apa yang kemudian dipikirkan dan kemudian dirasakan oleh pasangan kita terima gitu ya, lalu kemudian kita kasih feedback atau kita kemudian berikan ya balasannya gitu ya, atau kemudian berikan respon ya, kemudian kita juga sampaikan baru setelah itu apa yang kita rasakan dan kemudian apa yang kita pikirkan gitu. Jadi agak tricky gitu memang tadi ya Mas ya, jadi kalau fokus sama apa nih yang sebetulnya ini yang ingin saya sampaikan gitu, oke saya mendengarkan, tapi fokus untuk menjawab nanti akan kemudian fokusnya sama atau dengan pikiran dan perasaan kita. Tapi kalau tadi ya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik, kita akan kemudian baik kita dengarkan dahulu apa yang kemudian menjadi pemikiran dan perasaannya gitu, apa yang kemudian pasangan rasakan maupun pikirkan, kemudian kita respon dan kemudian kita sampaikan setelah itu ya apa yang kemudian kita rasakan dan kita pikirkan juga. Baik, gitu. yang terakhir Mbak Maisy singkat saja, benar nggak sih kemudian jangan sering-sering membahas permasalahan yang sudah lewat untuk kemudian menghasilkan hubungan yang baik? Oke, betul. Jadi memang sebaiknya gitu ya diselesaikan gitu ya. Jadi kadang gitu ya ada masih nih hal-hal yang belum selesai di masa lalu menjadi katakanlah unfinished business gitu ya Mas ya. Kemudian nanti akan dibawa-bawa kembali nih dengan masalah yang berbeda, lalu kemudian dahulu sih begini, dahulu sih begitu. Jadi memang sebaiknya gitu, ketika kemudian ada permasalahan atau ada konflik gitu ya yang kemudian terjadi, itu segera atau kemudian selesai gitu atau langsung diselesaikan. Jadi nanti kemudian di kemudian hari gitu ya tidak kemudian membawa-bawa lagi nih yang kemudian dahulu-dahulu itu pasti tentunya kalau ada rasa empati gitu ya, itu kita pasti nggak nyaman juga nih kalau yang dulu dibahas gitu ya, begitu pula pasangan gitu ya. Coba bahwa mereka juga sebenarnya nggak nyaman kalau yang dulu dibahas kembali gitu. Jadi selesaikan kemudian dengan baik-baik gitu. Terima kasih Mbak Maisy sudah berbagi inspirasi hari ini. Sayang sekali waktu kita sudah terbatas. Terima kasih, semoga bermanfaat ya Mbak Maisy ya. Ya pemirsa, banyak semoga bermanfaat. Sama-sama, assalamualaikum. Ya pemirsa, saya sudah perjumpaan kita hari ini di Bincang Sehati. Kita akan jumpa lagi di Bincang Sehati besok dengan tema yang berbeda. Saya Muhammad Syarif pamit, terima kasih, sampai jumpa.